Dalam pertemuan yang kedua ini kita akan membahas lanjutan dari perhitungan menara distilasi. Dalam pertemuan yang pertama, kita sudah membahas mengenai neraca massa dan juga persamaan Fenske. Sedangkan yang kedua ini kita akan membahas mengenai Underwood, Gilliland, dan juga Kirkbride. Di dalam pertemuan yang kedua ini nanti kita akan membahas bagaimana kita bisa mendapatkan nilai reflux ratio, kemudian juga nanti jumlah stage, kemudian jumlah atau letak dari feed point-nya ada di mana. Oke. Nanti di pertemuan berikutnya yang ketiga nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana cara menentukan tinggi kolom, kemudian diameter kolom, begitu ya. Tapi sebelum kita lanjutkan mengenai yang kita bahas, ini untuk referensi yang digunakan ada dari bukunya Yost 1999 Chemical Properties Handbook. Jadi nanti isinya adalah data-data ya. Untuk yang kedua ini data yang diperlukan adalah data viskositas. Dalam hal ini nanti kita bisa hitung terlebih dahulu mengenai viskositas dari feed pada fase dan pada suhu di mana feed itu masuk. Nah, ini perlu dihitung dulu dan mungkin yang ini tidak kita bahas kali ini ya. Jadi langsung harus sudah punya data viscosity. Yang kedua adalah bukunya Robin Smith, Chemical Process Design and Integration. Dan yang ketiga bukunya Kevin Towler dan Synod, Chemical Engineering Design. Synod sendiri adalah penulis dari buku Coulson and Richardson ya. Dan itu juga ada di bukunya Coulson and Richardson itu juga membahas tentang distilasi, itu juga ada. Lalu yang keempat adalah bukunya Cedar, Henley, and Roper, Separation Process Principles. Ya, buku ini juga padat, ringkas, dan jelas untuk membahas ini. Dan ada contoh-contoh soal yang menarik yang bisa dikerjakan. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai topik kita akan sedikit flashback tentang distilasi. Jadi distilasi adalah sebuah metode pemisahan. Pemisahan sendiri di dalam pabrik kimia digunakan atau dilakukan untuk memisahkan senyawa-senyawa dalam campuran yang sifatnya homogen atau sulit dipisahkan. Jika kita hanya mau memisahkan misalnya pasir dari besi gitu ya, maka kita hanya tinggal melewatkan magnet saja, maka besinya kan akan nempel ke magnet. Nah, itu tidak menggunakan alat distilasi seperti ini. Nah, ketika kita misalnya memisahkan campuran yang bersifat homogen seperti air dan etanol, maka disitulah kita menggunakan distilasi ya. Jadi pemisahan senyawa dalam campuran homogen itu memerlukan pembentukan fase baru atau penambahan agen pemisah. Pembentukan fase baru contohnya distilasi. Jadi ketika suhunya rendah gitu kan, nanti kita akan dari cair kita akan bentuk fase uap. Maka dipisahkan antara fase uap yang lebih volatil dan juga fase cair yang lebih mudah ya, untuk dipisahkan. Atau penambahan agen pemisah, misalnya separating agent itu berlaku pada absorpsi dan juga pada ekstraksi ya. Pemisahan distilasi dilakukan berdasarkan perbedaan titik didih senyawa. Nah, ini penting. Titik didih senyawa ini berkaitan dengan vapor pressure atau tekanan uap ya. Nanti ini akan berubah juga dengan relative volatility dan sebagainya. Maka pada distilasi karena menggunakan perbedaan titik didih senyawa ada pembentukan dua fase, maka menggunakan prinsip kesetimbangan uap cair. Ya, nanti kalau pada pemisahan yang lain itu kan ada kesetimbangan cair-cair atau yang lainnya gitu ya. Kalau distilasi menggunakan kesetimbangan uap cair, maka nanti persamaannya juga akan berhubungan dengan kesetimbangan uap cair. Nah, dalam pertemuan yang pertama kita sudah membahas mengenai persamaan Fenske ya. Nanti bisa dicek kalau yang belum melihat bagian yang pertama. Dengan menggunakan persamaan Fenske kita sudah mendapatkan ini N-min, jumlah stage minimum. Nah, jumlah stage minimum ini berlaku hanya pada kondisi N minimum ya. Jadi ini bukan kondisi real. Nah, ini kalau kondisi real jumlah stage-nya itu harus dihitung lagi, namanya N aktual. Ya, nanti kan kita hitung bagaimana cara mendapatkan N aktualnya itu akan kita hitung nanti. Kemudian kita juga sudah mendapatkan DH per BH ya. Rasio dari heavy key komponen yang ada di distilat dibagi dengan jumlah heavy key komponen
yang berada di bagian bottom. Nah, lalu hasil kemarin neraca massa dan menggunakan persamaan Fenske, kita mendapatkan tabel ini ya. Dari komponen, kemudian kita mendapatkan feed-nya berapa kilomol per jam, kemudian ini adalah mole fraction ya, fraksi mol dari feed, kemudian distilatnya, bottom-nya, kemudian fraksi molnya berapa. Semua adalah mol ya. Nah, ini nanti akan menjadi dasar perhitungan yang kedua, yaitu dengan menggunakan metode Underwood, Gilliland, dan juga nanti tambahannya adalah metodenya Kilbride. Seperti itu. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai persamaan Underwood. Dalam membahas distilasi, ada dua persamaan Underwood yang kita gunakan, yaitu persamaan Underwood 1 dan persamaan Underwood yang kedua. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Persamaan Underwood yang pertama digunakan untuk mendapatkan konstanta Underwood. Konstanta Underwood itu simbolnya bisa dalam bentuk V, PHI ya, V, seperti yang ada di sini ya, P, atau mau menulisnya begini boleh, atau begini boleh, atau ada yang menggunakan theta, it's okay, ya, tidak masalah. Ada buku yang menggunakan theta, ada yang menggunakan V, jadi bebas. Nah, persamaan satu Underwood dinyatakan sebagai berikut. Ada yang menggunakan VF, ada yang menggunakan Q, jadi bebas, mau pakai VF-nya atau yang 1 min Q, terserah. Tapi artinya agak sedikit berbeda ya. Kalau Q, kita mengerti Q ini saat kita membahas distilasi biner, distilasi dua senyawa yang menggunakan metode McCabe-Thiele dan Poincar-Savarin. Ada Q, ada Q line. Q sendiri adalah kondisi dari feed. Kita tahu feed itu apakah dia subcool, apakah dia superheated, apakah dia saturated vapor atau liquid atau campuran. Kita tahu nilainya dari Q-nya. Ya, Q adalah feed condition. Nah, kalau kita membahas distilasi biner, nilai Q ini yang umum ya. Kalau kita distilasi kan kemarin kita sudah bahas. Distilasi itu harus di antara saturated liquid, vapor, atau campuran. Kalau Q-nya dia adalah 1, maka kita bilang dia adalah cair jenuh. Ya, cair jenuh. Kalau dia 0, maka kita bilang dia uap jenuh. Gitu ya. Kita bilang dia uap jenuh. Nah, jadi Q1 adalah cair jenuh. Artinya kalau di sini 1 min Q, berarti kalau 1 min 1 kan 0. Berarti kalau VF-nya dia 0, maka kita bilang dia sebagai cair jenuh. Tapi kalau VF-nya itu kalau Q-nya 0, berarti kan 1 min 0 kan 1. VF-nya ini setara dengan F, atau seperti 1 gitu ya, setara dengan F feed-nya, maka kita bilang dia adalah uap jenuh. Ya, gitu ya. Jadi VF ini nilainya di antara 0 sampai F. Nah, ini sama dengan sigma dari relative volatility dikalikan dengan XIF per alpha min B. Oke, jadi sekali lagi ya, kalau Q ini kan 0 sampai 1. Jadi kita harus hati-hati kalau mau pakai yang kiri atau pakai yang ini tuh agak berbeda ya. Walaupun ini tidak sama dengan persis, tetapi kita harus cek pakai yang mana. Kalau aku pribadi lebih suka pakai VF. Ya, 0 sampai F. Oke, jadi 1 min Q ini hanya pendekatan. Hanya pendekatan supaya kita memahami VF itu seperti apa. Tapi yang kita pakai sejatinya, misalnya di bukunya Robinson itu pakainya yang VF ya, antara 0 sampai F. Nah, VF ini harus dihitung dulu. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya kemarin sudah dibahas, pakai flash. Ya, flash calculation. Kita dapatkan rasio V per F. Nah, kemudian rasio ini kan dapat trial pakai flash. Lalu kita kali dengan feed. Kan? Ini mencoret sama dengan V, misalnya gitu kan. Nah, berarti V ini adalah si VF-nya ini.
Jadi kok jumlah vapor bit gitu ya. Nah, ini dihitung dulu, lalu menggunakan persamaan ini. Nanti di trial. Kalau senyawa ini, kalau kita dalam distilasi punya 4 senyawa, maka berarti kita punya 4 kali ini. Artinya kalau di trial ada 4 hasil V. Sedangkan kalau kita ada 3 komponen, maka nanti di trial ada 3 hasil V. Tergantung jumlah komponennya ada berapa. Kalau 10 ya berarti ada 10 hasil V. Nah, nanti memilihnya bagaimana? Memilihnya itu ini, trialnya ini. Pilih V yang nilainya itu di antara 1 sampai dengan relative volatility. Alpha, light key, per heavy key ya, light key, heavy key. Nah, ini nilainya harus di antara ini yang kita pilih. Bagaimana cara menentukannya? Nanti bisa dilakukan dengan menggunakan solver. Oke. Jadi ini bisa dilakukan perhitungannya dengan menggunakan solver, dengan menggunakan Microsoft Excel. Baik, kita sudah paham di sini, kita mendapatkan nilai V, lalu kemudian kita lanjutkan perhitungan dengan menggunakan persamaan Underwood yang kedua. Tadi nilai V ini sudah digunakan nilai V yang betul, ya, yang sudah kita hitung sebelumnya. Persamaan Underwood yang kedua digunakan untuk memprediksi nilai minimum reflux atau Rmin. Kita juga bisa menghitung nilai ini, vapor rate minimum, Vmin. Kalau ini mau di skip yang atas, nggak apa-apa. Ya, kalau mau langsung yang Rmin tidak masalah. Karena yang kepakai di perhitungan kan sebenarnya yang ini nanti. Yang di metode berikutnya ya, giliran itu yang kepakai kan Rmin-nya. Tapi kalau mau dihitung Vmin-nya sekalian tidak masalah. Oke. Persamaan 2 Underwood sebagai berikut ya. Vmin sama dengan sigma alfa kali dengan distilat. Kalau tadi itu adalah feed, ya ini tadi fraksi mol feed. Nah, sekarang di sini adalah distilat. Per alfa min V. V-nya menggunakan V hasil trial tadi yang sudah dihitung. Lalu habis dapat Vmin, kita masukkan ke persamaannya di bawah. Untuk mendapatkan reflux rasio minimum. Ya, V per D min 1. Nah, kita harus paham, reflux ratio itu apa? Nah, reflux ratio atau R itu adalah L0 per D. Ini adalah reflux ratio. Jadi L0 adalah ini, kalau ini hasil atas ya, vapor, ini kan vapor V. Kemudian L0 adalah reflux, cairan yang dikembalikan. Kenapa harus dikembalikan? Untuk menjaga kesetimbangan uap cair. Kalau enggak, di atas hanya ada uap, maka kan nggak ada uap cair, nggak ada kesetimbangan. Sedangkan ini hasil disilat, D. Nah, rasio L0 per D. Berapa banyak cairan yang dikembalikan dibandingkan dengan berapa banyak cairan yang sebagai produk atas, itu namanya reflux. Nah, kita juga tahu karena V ini vapor masuk ke kondenser kan, lalu di-split menjadi L0 sama D, maka kita tahu bahwa fraksinya, karena tidak hanya uap saja, maka fraksi ini kan Y1. Ini kan Y1. Y1 ini nilainya akan sama dengan XD. Jadi semua yang ada di uap ini akan dikondensasi menjadi cair. Maka Y di sini karena uap, di sini X karena cair. Kenapa yang di kiri ini L0 tapi XD bukan XL0? Karena sama sumbernya dari kondenser. Maka komposisinya pasti sama, yang ke kiri sama yang ke kanan. Maka sama-sama XD. Nah, karena secara neraca massa kita paham di sini bahwa V sama dengan L0 ditambah D. Nah, gitu ya. Jadi ini kalau di solve, diselesaikan, ini nanti akan mendapatkan persamaan yang ini. Oke. Ini 2 persamaan. Habis dihitung dari sini nanti kita akan mendapatkan nilai Rmin atau reflux minimum. Ya. Setelah itu kita hitung reflux ratio yang sesungguhnya. Nah, ini nilainya dapat diperoleh dari 1,2 dikalikan dengan Rmin. Nah, 1,2 ini nilainya bebas. Tidak harus 1,2. Ada yang mengatakan 1,25, 1,3, 1,4, ada yang rentang 1,2 sampai 1,4, it's okay.
Yang penting ada citasi yang jelas. Kita merujuk pada referensi yang mana. Contoh di sini saya mengambil 1,2 karena merupakan rule of thumb yang ada di bukunya miliknya Koper. Di bukunya Koper Wallace itu kan ada rule of thumb di halaman bab 0-nya kan ada rule of thumb. Nah, di situ dituliskan bahwa reflux ini yang paling sering dipakai di bisnis karena menguntungkan secara ekonomi adalah 1,2. Tapi kalau misalkan teman-teman mau memilih 1,3, 1,4, it's okay, terserah. Yang penting ada referensi yang jelas. Nah, jadi citasinya harus jelas. Nah, setelah kita mendapatkan nilai R min, lalu dikalikan dia 1,2, kita mendapatkan nilai R atau reflux ratio, maka kita bisa sekarang menghitung N. N adalah jumlah stage aktual. Menghitung jumlah stage aktual dapat dihitung dengan menggunakan metode Gilliland. Metode Gilliland atau korelasi Gilliland itu dirumuskan oleh Gilliland tahun 1940. Nah, metode ini dapat dihitung dengan menggunakan grafik yang ada di slide ya, ada di atas dan bawah, atau bisa dengan menggunakan persamaan yang sudah dikembangkan oleh peneliti-peneliti berikutnya. Ini kita akan bahas juga gitu ya. Kalau grafik korelasi Gilliland, kita bisa melihat ada dua grafik. Ada yang atas, ada yang bawah. Kita mau pakai yang mana itu terserah. Ya, kalau yang atas di sini menggunakan grafik yang logaritmik. Ya, jadi ini 0,01, 0,1, lalu di sini 1. Jadi metodenya grafiknya itu logaritmik. Kita lihat dari garis-garisnya kan jelas. Jadi ini 0,02 itu di sini, 0,034, 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya ya. Jadi ini logaritmik. Kalau yang bawah ini menggunakan skala biasa, sehingga 0, 0,1, 0,2 ini kan jaraknya sama. 1, 2, 3 ini kan jaraknya sama. Kalau logaritmik kan enggak. Segini ini lebih kecil. Nah, itu kan berbeda. Nah, terserah mau pakai yang mana, lebih suka yang mana. Nah, kalau yang atas itu kelebihannya adalah bisa didapatkan yang lebih kecil dari 0,1. Sedangkan kalau yang bawah kan enggak gitu ya. Jadi bebas mau pakai yang mana. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di sini ada dua sumbu, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Sumbu X adalah R min per R plus 1. Sedangkan sumbu Y adalah N min per N plus 1. Tadi R adalah reflux ratio. R min adalah reflux ratio minimum. N adalah jumlah stage yang mau dicari aktual. N min adalah jumlah stage minimum yang sudah didapatkan dari persamaan Venske sebelumnya. Nah, dari sini, mana yang bisa kita hitung? Datanya kan yang lengkap yang X. Maka ini kita bisa input datanya, kita bisa dapatkan nilai X. Nilai X atau sumbu X ini kita masukkan di dalam grafik. Misalnya ketemu 0,1, berikan di sini. Lalu kita tarik garis, menabrak garisnya ini ya. Lalu kita tarik ke kiri. Nah, ini misalnya harus pakai garis ya, ini karena pakai mouse jadi panjangnya. Nah, lalu dapat Y-nya berapa? Nah, dari Y yang dapat ini kita masukkan ke persamaan yang di bawah. Y-nya dapat, N min punya, maka kita bisa mendapatkan nilai N. Ya, bisa dengan trial atau dengan mode aljabar terserah. Kita mendapatkan nilai N aktual. Oke, jadi tidak sulit dengan menggunakan metode Gilliland, korelasi Gilliland. Tetapi kalau misalnya tidak mau dengan menggunakan grafik, apa bisa? Bisa. Kita bisa menggunakan persamaan-persamaan yang sudah dikembangkan. Ada banyak sekali persamaan. Ya, jadi ada banyak persamaan. Jadi kalau tidak sesuai dengan yang saya jelaskan tidak masalah. Yang penting ada referensinya, ada citasinya dengan jelas. Nah, kali ini yang akan dibahas adalah pendekatan dengan menggunakan persamaan yang dirumuskan oleh Rusche tahun 1999. Ini diambil dari bukunya Robin Smith ya. Dari Rusche ini aku ambil samanya dari bukunya Robin Smith. Kalau teman-teman pakai buku yang lain, dapat persamaan yang lain, it's okay, no problem ya. Nah, di sini Rusche ingin mengembangkan korelasi Gilliland grafik tadi di dalam bentuk persamaan.
Di sini sama, X-nya adalah R dikurangi R min per R plus 1, Y-nya adalah N dikurangi N min per N plus 1. Lalu dimasukkan di dalam persamaan, Y sama dengan 0,2788 dikurangi 1,3154 X. X-nya ini pakai yang tadi, yang ini ya, yang di atas. Lalu kemudian tambah 0,4114 X pangkat 0,2910 plus 0,8268 ln X plus 0,9020 ln X plus 1 per X. Nah, di sini dapat nilai Y. Dari Y, lalu kita bisa hitung nilai N-nya berapa. Jadi ini dengan menggunakan persamaan. Ya, kebetulan persamaannya Rusce ini panjang. Ada persamaan pendekatan lain, misalnya Edulci itu juga sudah melakukan pendekatan persamaan yang jauh lebih pendek persamaannya. Nah, jadi bisa pakai yang manapun itu bebas ya. Kalau mau lebih dalam ya harus diteliti mana persamaan yang jauh lebih efektif. Itu mungkin topik yang lebih dalam dan yang lainnya gitu ya, yang tidak kita bahas sekarang. Nah, selain Grillen, ini kalau dia dari bukunya Kevin Towler dan Synod ya, ada metode lain selain Grillen yang bisa kita pakai dan terkenal juga, yaitu metodenya Herbert-Maddox. Nah, ini dengan menggunakan grafik. Nah, jadi di sini ada 3 komponen grafik. Kalau tadi hanya X dan Y, kalau di sini ada 3 ya. Sumbu X-nya adalah NM per N. Ini yang akan kita cari nanti. Sumbu Y-nya adalah R per R plus 1. Ini kita bisa hitung. Dari tadi, hasil perhitungan kita bisa plotkan. Ini di mana. Lalu kita juga bisa lihat line of constant. Konstantanya ya. RM per RM plus 1. Ini tadi sudah kita peroleh, RM-nya tinggal dihitung. Nah, ini garisnya sesuai. Nah, misalnya kita mendapatkan R-nya ini, sumbu Y-nya adalah 0,5, misalnya ini. Tetapi garis ini adalah RM per RM plus 1-nya ternyata kita peroleh 0,4. Kan? Maka ini kita tarik lurus saja. Nah, lalu yang 0,4 ini kita ikuti garis melengkung. Kebetulan di sini bertemu di sini titik ini. Dari sini kita tarik ke bawah. Bawah ya. Nah, ternyata di sini kita peroleh 0,6. 0,6 adalah NM per N. Nah, kita kan sudah punya N minimum. Tinggal dihitung aja dapat nilai N-nya berapa. Oke. Jadi kita bisa menggunakan metode ini. Oke, jadi bebas mau pakai yang mana terserah ya. Setelah kita mendapatkan jumlah N aktual, apakah jumlah N aktual itu adalah N yang sama yang digunakan di perancangan sebenarnya? Tidak. Kenapa? Karena pasti kalau kita berbicara teknik kimia, pasti ada yang namanya efisiensi. Artinya perhitungan N aktual itu tidak seperti yang kita hitung secara teoritis. Tadi adalah perhitungan teoritis. Nah, sekarang kita bahas mengenai efisiensi overall atau efisiensi tray-nya berapa. Nah, ini ya, dari bukunya Robin Smith. Jumlah aktual dari tray yang diperlukan di dalam sebuah kolom pasti lebih besar daripada jumlah stage atau tray teoritis. Kenapa? Karena ada hambatan dari transfer massa, perpindahan massa ya, yang bisa menghambat kesetimbangan dalam setiap tray. Untuk memperkirakan nilai aktual dari tray, nah maka jumlah theoretical stage atau tray harus dibagi dengan overall stage efisiensi. Nah, nilainya ini yang akan kita coba dekati ya. Overall ini kita akan coba dekati. Umumnya ada di antara 0,7 sampai 0,9. Tergantung dari separasi yang digunakan dan desain dari tray distilasi yang digunakan. Jadi bebas. Menurut bukunya Robin Smith itu dituliskan apakah selalu 0,7 sampai 0,9 ya tidak juga. Bisa juga di bawah. Maka dalam beberapa kasus bisa juga sampai 0,5 atau 0,4. Atau bisa juga lebih dari 0,9. Karena tergantung hasil perhitungan ya. Jadi nanti kita akan lihat hasil perhitungan. Nah, ternyata dalam sejarahnya ya, efisiensi tray ini bisa kita dekati dengan menggunakan banyak sekali persamaan. Ada atau pendekatan ya, ada punyanya O'Connell, ini yang sangat terkenal ya, yang paling sering digunakan itu
Itu korelasinya O'Connell. Di ini O'Connell. Ada juga punya Kay effect dan Van Winkle. Lalu ada English and Van Winkle, Onda. Ini ya ada di bukunya versi note. Lalu ada McFarlane et al, Tarat et al, dan seterusnya. Yang paling sering digunakan itu punyanya korelasi O'Connell, seperti yang ada gambarnya di kanan itu ya. Jadi alpha dikali mu, kan relative volatility of key component dikali dengan viscosity of it, satuannya di Cp. Alpha tidak punya satuan ya, kalikan ini Cp, dapatnya berapa? Nah, ini pada average. Average ini umumnya didekati dengan punyanya si fit. Dapat, lalu kita tarik, misalnya satu ya, tarik ke garisnya ini, lalu tarik ke kiri. Nah, kita dapatkan efisiensinya berapa. Lalu nanti kan tinggal dibagi saja dengan efisiensi. Ya. N teoritis dibagi efisiensi, atau EO, efisiensi overall. Ternyata korelasi O'Connell itu dianggap terlalu tua, artinya ada pengembangan-pengembangan lain. Tapi kalau kita mau tetap pakai O'Connell pun tidak masalah. Nah, tetapi ada banyak peneliti yang mengembangkan persamaan atau pendekatan untuk menyempurnakan korelasi O'Connell. Jadi korelasi O'Connell digunakan pada bubble cap dan shift trade. Edruji 1958 membuat persamaan berdasarkan korelasi O'Connell. Dia menggunakan persamaan ini. 51 min 32,5 log alpha volatility dikalikan dengan viscosity. Tadi ya harus dihitung dulu viscosity-nya berapa. Nah, kalau ini rentangnya adalah antara 0 sampai 100%. Hasil perhitungan ini nanti akan kita pakai ya. Selain Edruji, dapat pula menggunakan persamaan yang lain. Contohnya adalah dari Kessler dan Warkat 1988. 0 sama dengan sekian. Ini nanti rentangnya antara 0 sampai 1. Nah, jadi beda ya. Kalau ini dalam 0 sampai 100, ini 0 sampai 1. Jadi nanti tinggal disesuaikan. Kalau ini nanti untuk perhitungan harus diubah ke desimal. Umumnya kan gitu, diubah ke desimal. Nah, nanti kita akan coba di Excel itu menggunakan yang Kessler dan Warkat. Karena tahunnya kan lebih modern. Maka diharapkan hasilnya juga lebih akurat ya. Karena ini juga dengan angka desimalnya sekian ya. Oke. Pada bubble cap tray, ini jenis ya, jenis tray yang kita gunakan. Nah, distilasi itu nanti akan kita bahas next pada bagian berikutnya ya, tidak saat ini. Dapat menggunakan perbaikan yang dibuat oleh Lockhart dan Leggett 1958. 0 sampai dengan 50,3 sekian ya. Nanti ini hasilnya antara 0 sampai 100. Nah, hasil yang punyanya Lockhart dan Leggett itu boleh dengan menggunakan persamaan itu atau dengan grafik yang ada di sebelah kanan. Nah, liquid viscosity volatility product ini kan hasil dari alpha dikalikan dengan mu sumbu x-nya, lalu kemudian tarik ke atas, lalu tarik ke kiri gitu ya, paskan dengan garis. Oke, nah setelah didapatkan EO dengan metode yang ada, lalu dapat dihitung jumlah N aktual, yaitu dengan, sorry ini salah ya, ini bukan N min, tetapi N teoritis. Nah, hasil yang dihitung sebelumnya dengan metode Nadia, Underwood, dan Gilliland. Nah, lalu kita dapatkan nilai N aktual. N aktual ini yang akan nanti kita pakai untuk berikutnya. Oke, kita sudah paham efisiensi mendapatkan N aktual. Apa yang harus kita lakukan berikutnya? Berikutnya adalah D, membahas tentang persamaan Kirkbride. Kirkbride ini persamaannya digunakan untuk memprediksi letak fit. Nah, jadi kan misalnya tadi ya, ada persamaan sebelumnya ini kita mendapatkan nilai N aktual. Misalnya N aktualnya 50. Nah, pertanyaannya kalau kita punya menara distilasi dengan 50 stage atau 50 tray, nah maka fit-nya itu masuk di tray keberapa? Atau di antara tray berapa dan berapa? Apakah di antara 2526, 2728 atau yang mana? Nah, itu bisa dilakukan perhitungan, perkiraan ya, ini prediksi.
dengan menggunakan persamaan Kirkbride. Yang perlu diperhatikan, persamaan Kirkbride itu adalah prediksi kasar yang nilainya belum tentu akurat. Terus kenapa digunakan? Karena mudah. Tinggal masukkan persamaan yang ada di bawah ini, kita sudah dapatkan hasilnya, maka mudah. Tetapi kalau ingin hasil yang lebih akurat dalam perancangan yang lebih dalam, maka harus dilakukan perhitungan lanjutan dengan menggunakan metode rigorous atau rigorous method. Metode ini adalah metode yang sangat rumit, atau kita sebut juga sebagai tray to tray. Jadi setiap tray itu kita hitung. Dan ini umumnya pasti melakukan yang namanya iterasi. Oleh karenanya sangat sulit dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan. Maka sekarang sudah ada banyak software yang bisa digunakan untuk menghitung metode rigorous. Nah, tapi kali ini kita tidak bahas ke arah metode rigorousnya. Ya, kita hanya memprediksi saja dengan menggunakan Kirkbride. Hasilnya Kirkbride ini bisa mendekati, bisa kadang menjauhi. Jadi hasilnya itu random ya, bisa dekat, bisa jauh. Kita tidak tahu ya. Persamaan Kirkbride adalah log NA per NB. NA itu stage yang ada di atas fit. NB adalah jumlah stage yang ada di bawahnya si fit. Oke. Sama dengan 0,206 dikalikan log istilah per bottom dikalikan fit HK per fit lagi komponen dikalikan dengan BLK per DHK kuadrat. Itu. Nah, ini kita mendapatkan nilai NA-nya berapa, NB-nya berapa. Dalam bentuk rasio. Jadi NA per NB-nya berapa. Nanti kita kan sudah dapat N. Misalnya gini ya, misalnya kita punya N, jumlah N-nya 50 lagi misalnya. Lalu kita dapatkan NA per NB. Kita rasio NA per NB. Misalnya NA per MB-nya 2. Berapa ya? 3 gitu ya. Maka ini kan NA sama dengan 3 kali B. Berarti kita bisa dapat bahwa NA itu 50 dibagi 4. Terus dikalikan dengan 3 kan gitu kan. Kita bisa hitung dengan menggunakan aljabar biasa. NA-nya berapa, NB-nya berapa. Nanti hasilnya dikenakan ke atas ya. Nah, nanti jumlah stage ini yang ada di atas dan di bawah harus diperhatikan. Harus juga nanti diperhatikan jenis kondenser dan reboiler yang digunakan. Apakah menggunakan parsial atau total kondenser? Apakah menggunakan parsial atau total reboiler? Nah, ada saatnya di mana reboiler atau kondenser itu setara dengan satu tahap kesetimbangan. Jika itu terjadi, maka nanti harus dikurangi 1. Tapi kalau tidak, ya berarti tidak perlu. Ya. Berarti tidak perlu. Nah, reboiler parsial, kondenser parsial itu masuk stage. Kenapa? Karena ada proses kesetimbangan. Tapi kalau yang total, maka dia tidak perlu kesetimbangan. Di N-nya nggak perlu dikurangi. Ya. Oke. Dari sini kita sudah selesai sebenarnya. Kita nanti coba. Artinya kita sudah mendapatkan dari 2 bagian pembahasan kita yang kemarin, bagian 1 dengan sekarang bagian kedua, kesimpulannya itu seperti yang ada ini ya, ini algoritmanya. Jadi dari awal kita harus menentukan fit-nya seperti apa. Harus punya data fit, kalau nggak punya data fit ya nggak tahu kita mau hitungnya seperti apa. Lalu harus ditentukan specify splits of 2 key components. Ditentukan light key-nya siapa, heavy key-nya siapa. Recovery-nya berapa dengan estimate splits of non-key component. Jadi habis di split otomatis yang non-key-nya kira-kira akan banyak ke atas atau ikut ke bawah. Nah, itu kira-kira saja. Ya, jadi harus ditentukan dulu split-nya mau di mana. Lalu recovery-nya light key, heavy key mau berapa. Setelah itu harus ditentukan ini kolom pressure dan type of condenser. Nah, tekanan ini juga harus diatur ya. Mau tekanannya operasinya berapa. Lalu setelah itu fit-nya dicek dengan menggunakan perhitungan flash. Apakah dia itu cair? Apakah dia itu uap atau campuran? Ya. Harus dicek. Ingat ya, diusahakan harus di antara uap jenuh sama cair jenuh.
Kalau bisa di tengah-tengah campuran pun tidak masalah. Yang penting nggak boleh subcool atau nggak boleh superheated. Nanti harus dicek juga ya, bubble point, dew point ini dicek sekalian. Dengan flash ya, jelas. Setelah itu, setelah selesai flash, kita hitung dengan menggunakan persamaan Fenske. Calculate minimum theoretical stages. Jadi N-min-nya berapa? Habis dapat N-min, kita hitung nanti kan dapat DH per BH. DH per BH, kita bisa ini menghitung non-key komponennya itu berapa. Yang ke atas berapa, yang ke bawah berapa. Jika hasil itu tidak sesuai dengan spesifikasi produk yang kita inginkan, maka kita ulangi lagi. Mengulang. Diubah, misalnya recovery-nya diubah. Gitu ya. Atau misalnya mau yang lebih ekstrim, pressure-nya diubah, monggo diatur. Setelah selesai beres, maka kita hitung dengan menggunakan persamaan Underwood. Calculate minimum reflux ratio, R min-nya berapa? Tadi ya, V tak hingga sama V minimum sama R minimum. Setelah dapat R minimum, dapat dihitung nilai R, reflux ratio, dikalikan dengan tadi berapa? 1,2 ya. Setelah selesai Underwood, kita bisa masuk ke korelasi Gilliland. Korelasi Gilliland, calculate actual theoretical stages for specified reflux ratio. Nah, habis dapat Gilliland N, kita hitung apa namanya efisiensi dulu E0. Habis E0 selesai, N aktual dapat, lalu masuk ke persamaan. Calculate stage location, habis selesai, ini sudah selesai, tinggal mau dicek energy balance, silahkan. Calculate condenser and reboiler duties-nya berapa. Ini lain waktu ya kita bahas kalau ini selesai. Gitu ya. Jadi ini adalah perhitungan untuk distilasi. Pada bagian yang kedua. Sekarang kita coba dengan menggunakan Excel. Ini adalah hasil kemarin ya, bagian pertama yang sudah dicoba dengan menggunakan Fenske ini. Hasilnya tabel ini aku copy lagi ke sheet yang baru. Ini yang kanan ini rumus-rumus tadi yang ada di slide PowerPoint. V per F ini adalah yang kita bahas kemarin. Ya, jadi dengan flash calculation ini kondisi fitnya berapa? Ya kan sesuai. Tadi kan ini harus dihitung dulu kan. V per F-nya berapa nih? Dengan menggunakan flash. Flash the fit at column pressure. Kebetulan dia tidak jenuh, tapi campuran uap dan cair. Ini di copy dulu ke sini. Setelah dapat data ini sama viscosity ya, dihitung dengan lihat bukunya UOS, sudah selesai semua, sudah beres, maka sekarang kita mulai perhitungan. Hasil perhitungan. Ini kita lihat ya, fit-nya berapa? Fit-nya itu jumlahnya ini 4.000. Maka kita bisa hitung vapor-nya berapa atau VF. Nah, kita dapat VF kilomol per jam. Ya, kalau aku sih 4 desimal ya. Supaya jelas 3 sedikitkan 5 terlalu banyak. Nah, ini sudah dapat data ini, lalu kita masukkan persamaan 1 Underwood. Persamaan 1 Underwood. Nah, dari sini kita siapkan dulu PF, lalu V. Ya, persamaan 1 Underwood. Kita hitung ya. VF-nya ini sigma ini kan alfa kali XIF per alfa min V. Nah, ini dimasukkan. Sama dengan alfa dikali XIF per alfa min V. Oke. Ditambah ya sigma ya, tambah alfa dikali F per alfa dikurangi V. Tambah
alfa dikali, F dibagi dengan alfa kurangi V tambah alfa dikurangi alfa dikali bagi V. Nah, sudah. V ini nilainya kan trial. Ya kan, trial kan. Nanti hasilnya trial. Supaya VF kita itu sama dengan VF yang sebelumnya. Kan VF-nya harusnya ini. Nah, aja perhitungan kita kan ini kalau V-nya 0, kalau V-nya 2, 3 kan ini. Nilainya berapa? Nah, ini kita masukkan ya. Solver. Set objektif 14. Lalu value. Oh, sorry ya. Value-nya ini VF-nya ini adalah nih ya 0,594. Bukan sampai F, tapi yang 0,594-nya, bukan VF hasil perhitungannya. 0,59. Dan mengubah V. Lalu constraint-nya cell reference V-nya ini harus lebih dari 1. Lalu V-nya harus kurang dari si alfanya ini. Lalu di show. Keluar ya. Ini ya, hasilnya sudah keluar. Oke, jadi saya ralat ya. VF di dalam persamaan Underwood itu betul seperti yang ada di PowerPoint ini. Yang mana nih ya? Betul bahwa VF adalah 1 min Q. Nilainya antara 0 sampai 1. Ya. Antara 0 sampai 1. Hasil VF ini kan sudah kita hitung sebelumnya ya, V per F. Oke. Dapat? Nilainya sesuai 0,5940 ya. Dengan V-nya 1,6 sekian sekian sekian. Oke, ini adalah dengan menggunakan persamaan 1 Underwood. Sekarang dilanjutkan dengan persamaan 2 Underwood. Nah, pada persamaan yang kedua, kita hitung V minimum. V minimum diperoleh dengan sigma alfa DI per alfa min V. Alfa dikalikan dengan DI per alfa dikurangi V alfa dikali DI per alfa kurangi V alfa dikali DI per alfa min V. Alfa dikali DI ini sudah ya, hasilnya sekian. Lalu bisa dihitung RM, R minimum. Sama dengan V min per D, D itu D total ini. Lalu kemudian D min 1.
Ini adalah reflux minimum. Lalu kita bisa hitung nilai R, reflux ratio. 1,2 dikalikan dengan R min. Oke, ini adalah dengan menggunakan persamaan 2 Underwood ya, persamaan Underwood yang kedua. Lalu kita bisa hitung juga Gilliland correlation. Metode Gilliland. Yang mau dihitung apa? Kan? Menghitung ini Y-nya ya, mencari N. Nah, di sini kan kita perlu data R min. Ada R, ada N min-nya belum. Ya, kan belum di-copy di sini. Jadi kita N min. Copy dulu dari Venture. N min ya, mana ini? Ini ya, 5,89. Lalu habis dapat N min, kita hitung X sub X sama dengan R min per R plus 1. Lalu Y-nya didapat dari mana? Dari persamaan ini ya, korelasi yang ada 1,3154 kalikan X pangkat 0,8268 dikali len X 0,902 dikalikan len X tambah 1 per X. Nah, Y-nya sekian. Habis dapat Y, lalu kita bisa dapat N. Ya, N-nya dapat dari mana? N-nya ya dengan menggunakan aljabar. Ya, kita bisa solve this with algebra. Jadi persamaannya kan begini nih. Nah, jabarkan Y sama dengan N min per N plus 1. Kalau yang bawah dipindah ke kiri, berarti kan NY ditambah N, tambah Y sama dengan N min Y plus N min sama dengan N min Y. N Y plus N min sama dengan N 1 min Y. N sama dengan Y plus N min per 1 min Y. Ini kan? Ya. Kita bisa hitung dengan menggunakan ini. Y plus N min dibagi 1 min Y. Jadi jumlah stage-nya secara teoritis ada 15,4. Itu nanti bisa digenapkan ke atas. Nah, sekarang kita hitung N aktual. Nah, bagaimana cara menghitung N aktual? Harus menghitung efisiensi. Nah, efisiensinya di sini, efisiensi overall, kita akan menghitung dengan menggunakan persamaan punyanya siapa ini? Misal kita pakai punyanya L-Julji ini ya, punyanya O'Connell aja yang gampang. E0 sama dengan 1 dikurangi 32,5 kali log alfa light key dikali dengan viskositas satuannya Cp. Nah, ini adalah persen. Maka kalau desimal ya berarti tinggal atas dibagi 100.
Dengan efisiensi, maka kita bisa hitung N aktual. Ini N teoritis. Dengan N teoritis dibagi efisiensi. Nah, habis dapat N aktual, misalnya di sini kita menggunakan jenis nah ini kan kemarin ternyata kalau di sini kita lihat karena kita bagian distilatnya mau pakai cair jenuh yang oranye ini, maka semua uap yang terbentuk itu akan dikondensasi. Ya, total kondenser. Kan semua ini akan dikondensasi. Total kondenser. Nah, tadi kita sebut total kondenser ini bukan sebuah stage. Maka nggak dihitung stage. Sedangkan yang bawah, kalau kita mau pakai yang bawah cair jenuh, mana cair jenuh kan, maka ini kita menggunakan reboilernya parsial, karena hanya sebagian saja diuapkan, tidak semua diuapkan. Kalau parsial reboiler itu masuk ke stage. Jadi ya, kalau parsial dia masuk stage. Masuk stage. Berarti kan hanya ada satu yang terhitung stage, yaitu parsial reboiler. Karena menggunakan parsial reboiler, maka jumlah stage dikurangi 1. Nah, N-1. Nah, gini kan. Nah, hasil ini nanti digenapkan, mereka 30 stage sebenarnya. Menara yang dibangun itu ada 30 stage. Nah, sekarang bagian paling terakhir adalah dengan menggunakan metode atau persamaan Kilbride untuk memprediksi ada berapa sih banyak stage yang ada di atas dan ada berapa yang ada di bawah. Jadi kan kita mendapatkan ini ya persamaannya log NA per NB dan seterusnya ini. Kita mendapatkan NA per NB 10 kali 0,206 dikali log dikalikan dengan log punyanya ini ya D per B dikali dengan FHK LK. FHK per LK dikalikan BLK, B-nya LK dibagi D-nya HK kuadrat. Nah, ternyata hasil yang diperoleh rasio NA per NB-nya itu adalah 5. Berarti NA sama dengan 1,5208 kali NB. Artinya NA ditambah NB, yaitu adalah N-1 tadi ya, sebenarnya adalah setara dengan 2,5208 NB. Nah, jadi ya, NA-nya kan ini 1,508 NB ditambah NB, berarti kan 2, sekian NB. Artinya NB sama dengan N per 2 per ini kan. Jadi NB-nya sekian. Tinggal digenapkan saja. Round up. Berarti 12 stage yang ada di mana? Di bawah. Berarti NA-nya adalah ini di round up dulu. Dikurangi 18. Nah, berarti jelas fit masuk antara stage 18 dan 19. Kenapa 18? Karena yang dihitung yang atas dulu ya. Kalau kita menghitung menara distilasi itu ngitungnya dari atas ke bawah. Berarti kan 18 di atas, lalu 12.
Itu ya. Jadi kalau kita perkirakan itu misalnya dengan gambar sederhana begini. Nah, jadi kita bisa perkirakan kira-kira fitnya itu masuknya di mana. Kira-kira di sini. Lebih ke bawah ya, tidak di tengah. Dia tidak selalu di tengah. Tapi apakah betul nilainya itu segitu ya belum tentu. Kalau mau yang real ya harus dengan menggunakan metode rigorous ya. Tidak dengan kibra, ini kan perkiraan, tidak selalu tepat. Bahkan di dalam beberapa hal tidak dipakai kibra karena ada yang bilang terlalu jauh. Artinya kan random ya. Nah, begini ya. Jadi yang di atas 18 stage. Lalu yang di bawah ada 12 stage. Nah, itu ya. Jadi kan sudah jelas. Ini hasil keluaran bawah, ini hasil keluaran atas. Ya toh, ini yang bawah. Nah, terus ini yang atas. Ya ini biar bagus saja ya gambarnya. Ya ini total kondenser, sedangkan yang bawah itu adalah parsial boiler yang setara dengan satu stage. Oke, gitu ya. Jadi kita sudah mendapatkan semua yang kita perlukan dalam perancangan menara distilasi. Nah, pada bagian berikutnya nih kita akan bahas mengenai flooding rate, flooding velocity, dan macam-macamnya. Pokoknya berhubungan dengan perancangan kolom. Jadi perancangan menara. Itu akan kita bahas lebih lanjut. Untuk pembahasan yang kedua sudah cukup ya. Kita sudah bahas persamaan 1 Underwood, persamaan 2 Underwood, korelasi Gilliland, penghitungan efisiensi. Dalam hari ini kita menggunakan Poconel, lalu persamaan Kirkbride untuk mendapatkan NA dan NB. Dan untuk pembahasan kita yang kedua.